Hasil pertandingan Serie A Napoli versus Atalanta. Napoli meraih poin penuh saat bertandang ke markas Atalanta, Gewi Stadium dalam pekan ke-31 di ajang Serie A minggu tadi malam. Mereka mempermalukan Atalanta dengan skor 3-1. Atas hasil ini, Atalanta berada di urutan ke-7 pada klasemen Serie A. Bertanding di kandang lawan, tim Napoli berhasil memimpin babak pertama. Selain itu, Napoli juga berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-14 melalui El Insigne. Di samping itu, gol dicetak oleh Empolitano pada menit ke-37. Pertandingan berlangsung sangat sengit, tetapi yang berhasil menangkan babak kedua ini adalah Napoli. Sementara itu, pada menit ke-81, Elma sukses mencetak gol di menit 45. Lalu di laga selanjutnya ada Udinese versus Cagliari. Udinese meraih poin penuh saat bermain di kandangnya Dacia Arena saat menjamu Cagliari dalam pekan ke-31 di ajang Serie A minggu tadi malam. Mereka menang atas Cagliari dengan skor 5-1. Atas hasil ini, Udinese berada di urutan ke-15 pada klasemen Serie A. Bertanding di Dacia Arena, pertandingan kedua tim sangatlah panas. Lalu pada menit ke-38, RBK sukses mencetak gol. Ditambah pula, Udinese berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-45 melalui Beto. Pertandingan di babak kedua berlangsung sangat sengit, tetapi Udinese tetap dapat mempertahankan kemenangannya pada babak kedua ini. Kemudian Udinese berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-49 melalui Beto. Sementara itu pada menit ke-59 En Molina sukses mencetak gol. Di samping itu gol dicetak oleh Beto pada menit ke-73. Lalu laga selanjutnya ada Sampdoria versus AS Roma. AS Roma meraih poin penuh saat bertandang ke markas Sampdoria di Stadio Comunale Luigi Ferraris dalam pekan ke-31 di ajang Serie A minggu tadi malam. Mereka mempermalukan Sampdoria dengan skor 1-0. Atas hasil ini, Sampdoria berada di urutan ke-16 pada klasemen Serie A. Bertanding di kandang lawan, tim AS Roma berhasil memimpin babak pertama. Ditambahkan pula gol dicetak oleh Mkhitaryan pada menit ke-27. Di babak kedua, pertandingan berlangsung sengit, tetapi yang berhasil memenangkan babak kedua ini adalah AS Roma. Hasil ini adalah kemenangan keempat pasukan Jose Mourinho dari 7 laga Liga Italia terakhir dengan sisa 3 laga berakhir seri. 3 poin dari pertandingan di Luigi Ferraris juga membawa Roma melewati Lazio untuk mengambil alih peringkat kelima klasemen dengan koleksi 54 poin. Selanjutnya ada Juventus versus Inter Milan. Hakan Calhanoglu membawa Inter Milan menang atas Juventus pada pekan ke-31 Liga Italia 2021-2022. Calhanoglu mencetak gol penalti pada menit ke-45 tambahan waktu dalam pertandingan Juventus versus Inter Milan yang berlangsung di Stadion Allianz Senin dini hari. Hasil ini membuat Inter Milan mempertahankan posisi ketiganya dengan koleksi 63 poin. Tim berjuluk Nerazzurri itu menempel AC Milan dan Napoli yang berurutan menghuni peringkat pertama serta kedua. AC Milan dan Napoli sama-sama mengumpulkan 66 poin. Sementara itu Juventus juga tak beranjak dari posisi keempat dengan raihan 59 poin. Lalu di Liga Inggris ada Tottenham Hotspur versus Newcastle.
Tottenham Hotspur menang telak 5-1 atas tim tamu Newcastle United pada pekan ke-31 Liga Inggris 2021-2022. Laga Tottenham Hotspur versus Newcastle telah digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu tadi malam. Tuan rumah lebih dulu tertinggal akibat gol Fabian Schär pada menit ke-39 sebelum mampu membalikan keadaan. Tottenham melakukan comeback melalui gol-gol yang diciptakan oleh Ben Davies pada menit 43, Matt Doherty pada menit 48, Son Heung-min pada 54, Emerson Royal pada menit 63, dan Steven Bergwijn di menit 83. Dengan kemenangan ini, Tottenham berhak naik ke peringkat 4 klasemen Liga Inggris, menggeser Arsenal. The Lily-Whites julukan Tottenham mengoleksi 54 poin dari 30 laga, sama dengan Arsenal yang baru bermain 28 kali di peringkat kelima. Lalu di Liga Spanyol ada Barcelona versus Sevilla. Barcelona menang 1-0 atas Sevilla pada pekan ke-30 La Liga atau Liga Spanyol 2021-2022. Big match antara Barcelona versus Sevilla berlangsung di Camp Nou pada Senin dini hari. Gol tunggal Pedri pada menit ke-72 membawa Blaugrana meraih poin penuh dalam laga ini. Kredit untuk Ousmane Dembele yang menciptakan assist buat gol Pedri. Itu artinya Dembele telah membukukan 8 umpan berbuah gol dalam 6 pertandingan terakhir di La Liga. Kemenangan ini membuat Barcelona menggusur Sevilla dari posisi kedua klasemen Liga Spanyol. Barca, Sevilla, juga Atletico Madrid sama-sama mengemas 57 poin. Namun Blaugrana berhak duduk di posisi kedua karena unggul selisih gol. Sementara itu, Blaugrana juga punya satu laga tunda sehingga bisa terus menekan Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol. Spotify sponsor terbesar dalam sejarah Barcelona. Kostum Barcelona akan dihiasi oleh sponsor baru musim depan nanti. Barca telah mencapai kesepakatan dengan Spotify, perusahaan audio streaming asal Swedia. Kesepakatan sponsorship ini sudah dicapai beberapa waktu lalu. Barcelona mengumumkan kesepakatan sponsorship ini senilai lebih dari 280 juta euro. Asupan dana sebesar itu sangat penting untuk membantu Barca yang tengah bermasalah dengan finansial dalam setahun terakhir. Dalam beberapa tahun ke depan, ada beberapa poin sponsorship dalam kesepakatan tersebut. Nama Stadion Barcelona akan diubah menjadi Spotify Camp Nou. Sponsor di kostum juga akan berubah jadi logo Spotify. Awalnya, kerjasama sponsor ini sempat dikritik oleh fans Barca, khususnya terkait perubahan nama stadion. Namun Laporta menegaskan bahwa di era modern ini klub juga harus terus mengikuti perkembangan zaman. Sponsorship Spotify ini adalah salah satu hasil kerja positif Laporta yang patut diapresiasi. Dia telah membereskan banyak masalah yang ditinggalkan oleh Josep Maria Bartomeu. Lupakan kekalahan, Chelsea fokus lawan Real Madrid. Chelsea tidak dalam kondisi terbaik untuk menyambut Real Madrid dalam duel leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022. Betapa tidak, Sabtu kemarin malam Chelsea baru saja menelan kekalahan pahit di Premier League. Di luar dugaan, The Blues dihajar Brentford 4-1 di kandang sendiri. Pasukan Thomas Tuchel tidak bermain sebaik biasanya di pertandingan itu. Ritme permainan tim tidak berjalan sebaik biasanya. Chelsea tidak dalam level terbaiknya. Kekalahan tersebut tentu memengaruhi mental tim Chelsea untuk melawan Real Madrid nanti. Kekalahan dan situasi Chelsea juga dikomentari oleh salah satu pemain senior, Cesar Azpilicueta. Dia mengakui tim Chelsea tidak bermain baik dan pantas kalah karena beberapa faktor. Namun sekarang Chelsea harus segera melupakan pertandingan itu. Para pemainnya harus segera memperbaiki mentalitas untuk menyambut laga alot.
Bagaimanapun juga, Azpilicueta yakin skuad Chelsea sudah tahu apa yang akan mereka hadapi saat meladeni Real Madrid nanti. Pertandingan itu bisa menguji mentalitas skuad. Juara FA Cup bisa dapat 1 tiket ke Liga Champions, khusus untuk klub besar. Inggris bisa mengirim 1 perwakilan untuk mengikuti ajang Liga Champions melalui kejuaraan domestik FA Cup. Tetapi jalur ini memiliki persyaratan khusus dan tidak semua klub bisa mendapatkannya. Seperti yang diketahui, kompetisi sepak bola Eropa sedang merencanakan perubahan format Liga Champions. Salah satu perubahan yang direncanakan adalah menambah jumlah klub peserta dari 32 menjadi 36. Inggris mengirimkan 4 perwakilan setiap musimnya, dan semuanya adalah penghuni 4 besar pada klasemen akhir Premier League di musim sebelumnya. Terkadang ada klub Big Six yang gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions. Sebuah klub masuk dalam jajaran Big di Premier League bukan cuma karena faktor pemain berkualitas atau prestasi baru-baru ini, tapi juga nilai historisnya. Dan UEFA tidak ingin kehilangan klub-klub seperti itu di Liga Champions. UEFA kemudian menyediakan jalur khusus buat klub papan atas ini agar bisa bermain di Liga Champions tanpa harus finish di 4 besar, yakni dilaporkan oleh The Telegraph dengan menjuarai kompetisi domestik FA Cup untuk Inggris. Hanya klub besar dengan peringkat koefisien tinggi yang boleh mengambil jalur ini. Sebagai contoh, apabila Chelsea atau Manchester City berada di luar 4 besar Premier League tapi juara FA Cup, maka mereka berhak ikut Liga Champions. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.